Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Agung Sugiawan, NPM C1C019136 akan menjelaskan bab 6, laporan konsolidasi. Yang pertama di sini, transaksi yang melibatkan entitas tetap berdasarkan transaksi hulu dan hilir dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang disusutkan dan yang tidak disusutkan. Kesempatan kali ini merupakan aset yang tidak disusutkan. Entitas yang melibatkan transaksi induk dan anak tidak boleh dimasukkan dalam laporan konsolidasi, yang boleh muncul hanya dengan pihak non-afiliasi. Berdasarkan PSAK nomor 16, aset tetap berguna untuk mendukung operasional suatu perusahaan. Yang pertama yaitu dampak terhadap pencatatan entitas induk. Jurnal eliminasi, yakni penghentian aset tetap, terbagi atas 3. Yang pertama, karena dijual. Yang kedua, ditukar dengan pihak lain. Dan yang ketiga, dihentikan penggunaannya. Selanjutnya, pencatatan atas aset yang dihapus terbagi 2, yaitu perusahaan anak sebagai perolehan aset tetap dan perusahaan induk sebagai disposal aset tetap. Selanjutnya, menentukan penjualan aset tetap. Maka selisih harga jual dengan nilai buku di tanggal penjualan aset tetap akan terbagi 2, yaitu yang pertama, keuntungan dalam kurung ketika harga jual lebih tinggi, kerugian ketika nilai buku lebih tinggi. Keuntungan dan kerugian dikatakan telah direalisasikan terbagi atas 2. Yang pertama, untuk aset tetap disusutkan. Yang kedua, untuk aset tetap tidak disusutkan. Untuk aset tetap disusutkan, misalnya peralatan mesin, bangunan, dan lain-lain, sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dikatakan telah direalisasikan. Sedangkan untuk aset tetap tidak disusutkan seperti tanah, ketika perusahaan anak menjual ke perusahaan induk dikatakan telah direalisasikan. Pencatatan atas penangguhan keuntungan penjualan tanah, yakni pencatatan oleh perusahaan induk atau belum terrealisasi, maka jurnalnya didebit sebagai bagian laba dan kredit sebagai bagian dari investasi. Pencatatan atas penangguhan keuntungan penjualan tanah atau pencatatan oleh perusahaan induk sudah terrealisasi, maka jurnalnya adalah investasi pada entitas anak di debit, laba pada entitas anak di kredit. Keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi terrealisasikan dicatat induk secara penuh. Jurnal eliminasi merupakan dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen yang dianggap tidak perlu dimunculkan dalam laporan konsolidasi. Dividen atau mengurangi investasi dan saldo laba. Pencatatan, penyesuaian, dan jurnal eliminasi dipersiapkan untuk penyusunan laporan konsolidasi agar nilai yang tercatat sesuai dengan harga perolehan.
Keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasikan dicatat induk sebesar porsi dari persentase kepemilikan tersebut. Pada transaksi hilir, kalau persentase kepemilikan tidak 100%, maka pelaporan disesuaikan dengan besar persentase kepemilikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.